tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang ca sanghang namasami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha kami menghormat. Pertama-tama, dengan penuh segala hormat kepada ketiga pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pemimpin ini yang telah mengkomandokan umat Buddha Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya untuk melakukan Puja Bakti di hari Minggu di tanggal 3 Agustus 2014. Dan yang saya hormati kepada para bapak dan ibu semua dan rekan-rekan sedama, izinkan saya untuk menyapa Anda semua, baik yang duduk di ruangan Dhammasala ini, baik yang berada di ruang pergola, ataupun di Plaza Pohon Bodhi, ataupun para bapak dan ibu yang duduk di ruang kuti tamu, ataupun di ruang kuti makan, ataupun kepada para oma dan opa yang duduk di kursi, dan juga kepada para bapak dan ibu yang duduk di Uposatagara, baik yang di atas maupun yang di bawah. Izinkan saya untuk menyapa Anda semua. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Dan tak lupa terpujilah Guru Agung kita yang Maha Suci dan yang Maha Sempurna. Terpujilah beliau Sang Tata Gata. Namo Buddhaya. Ya, baik kepada para upasaka dan upasika yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya di hari Minggu ini. Terus terang, saya secara pribadi sangat senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali, bisa bertegur sapa kembali, apalagi kita bisa berbincang-bincang di dalam Dhamma. Ya baik, kepada para bapak, ibu, saudara, dan rekan-rekan sedama yang lain, pada kesempatan pada pagi hari ini, di hari Minggu di tanggal 3 Agustus 2014, ada yang ingin saya bicarakan. Dan saya lihat para bapak dan ibu semua sudah memegang selebaran ataupun berita Dhamma Cakra. Semuanya tampak merasa aneh dan merasa bingung. Apakah dibenarkan seorang biku berbicara tentang yang namanya tentang cinta? Atau para bapak dan ibu berpikir, wah, jangan-jangan Bante Paladamonya sedang jatuh cinta. Ya baik kepada para upasaka dan upasika yang saya hormati, kira-kira dibenarkan tidak kalau seorang biku, seorang petapa berbicara namanya tentang percintaan? Apalagi di sini tertulis ya, makna cinta yang sesungguhnya. Coba, hidupnya selibat, tapi berbicara cinta yang sesungguhnya. Terus terang para bapak dan ibu semua ya, para biku yang khotbah di wihara ini, khusus di Wihara Dhamma Cakra, sebelum khotbah pasti akan nulis naskah ataupun berita Dhamma Cakra. Selalu dikoreksi oleh Bante Sukemo.
Kalaupun isinya melenceng dari Dhamma, pasti naskah ini tidak akan pernah dicetak dan tidak akan pernah terbit untuk hari ini. Tapi buktinya, tulisan ini telah diterbitkan dan Anda, para Bapak dan Ibu semua sudah pegang satu-satu. Baik, para Bapak dan Ibu semua, ketika kita berbicara tentang cinta, terus terang ya, ketika kita berbicara tentang cinta, kalau kita berbicara tentang cinta, itu ceritanya tidak akan pernah habis. Dari kehidupan sampai kehidupan dari zaman purba, bahkan sampai saat sekarang. Cerita cinta tidak akan pernah habis dan para manusia tidak akan pernah bosan. Bahkan, mengenai cinta seperti aspek menyeluruh. Jadi apa-apa tentang cinta. Kita bisa lihat ya, kalau di televisi, pasti di televisi, entahkah itu telenovela, ataukah drama, ataukah film, pasti ada yang namanya percintaan. Begitu juga dengan di novel-novel, ataupun di lirik-lirik lagu, pasti ada syair-syair percintaan. Percaya atau tidak percaya, ini memang adanya. Di televisi, entahkah di film, ataukah di lirik lagu, ataukah di novel-novel, pasti ada yang namanya percintaan. Bahkan, dari beberapanya, sudah ada yang sangat melegenda. Seperti di film Titanic, si Jack dan si Rose. Seperti dongeng Putri dan Pangeran, Putri Salju dan Pangeran. Belum lagi roman percintaan, Romeo dan Juliet. Ini semua sudah menjadi legenda. Baik para Bapak dan Ibu semua, kalau kita berbicara tentang cinta, pasti kita bisa melihat dalam kehidupan kita sendiri, bagi para Bapak dan Ibu semua yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, pasti tahu ini namanya tentang cinta. Tapi para Bapak dan Ibu semua, kata cinta sesungguhnya di dalam bahasa Indonesia itu sedikit rancu. Di dalam bahasa Indonesia itu meskipun kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cinta itu masih belum cukup untuk mengerti kata cinta. Tidak ada konotasi yang khusus untuk kata-kata cinta. Bahkan, meskipun kita acuannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, saya lihat, saya punya Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat. Saya lihat dan saya baca pengertian kata cinta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, para Bapak dan Ibu semua, memiliki arti suka sekali atau sayang benar. Jadi, kita ini sering sekali cinta, entahkah sama apa saja yang kita sukai, apa yang kita senangi. Contoh ya, terus terang, saya sangat cinta sama jubah ini. Ingat ya, para Bapak dan Ibu semua. Pengertian kata cinta di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suka sekali atau sayang benar. Kenapa saya cinta sama jubah yang saya pakai ini? Kenapa saya suka sama jubah ini? Kenapa saya sangat sayang sekali sama jubah ini? Terus terang para Bapak dan Ibu semua, kami para biku punya jubah miliknya ya, jubah milik pribadi itu hanya satu. Satu lagi jubahnya, jubah milik bersama. Kalau ini dicuci, nanti pinjam sama jubah biku-biku yang lain. Namanya jubah wikap. Jubah milik bersama. Jubah ini, jubah pribadi. Karena ukurannya sesuai dengan saya. Kecil. Tidak terlalu gede-gede jubahnya.
Kalau jubah yang satunya lagi, saya kurang suka, saya kurang cinta. Kenapa? Karena jubahnya gombrong banget, kegedean. Ketika mau pakai, kalau jubah yang satunya lagi, jubah milik bersama, itu capek muter jubahnya. Kalau ini hanya singkat, sudah bisa digulung-gulung, bisa langsung diselempangin. Jadi, hal ini juga menandakan cinta. Begitu juga dengan makanan. Misalnya, saya tidak cinta, saya tidak suka yang namanya daging babi misalnya. Saya kurang suka misalnya. Itu berarti kita tidak cinta. Jadi para bapak dan ibu semua harus diingat kembali bahwa pengertian kata cinta di dalam bahasa Indonesia itu masih sedikit rancu, masih sedikit membingungkan. Jadi istilah kata cinta ini tidak ada konotasi yang khusus untuk kata cinta. Jadi kita masih kurang begitu mengerti. Tapi para bapak dan ibu semua, kalau kita bisa melihat merujuk dua kata istilah di dalam bahasa Yunani, maka sedikit membantu dalam pengertian kata cinta. Dua istilah di dalam bahasa Yunani. Yang pertama eros. Ini adalah cinta berdasarkan dengan nafsu. Cinta berdasarkan nafsu dikenal dengan cinta yang palsu. Sedangkan istilah yang kedua yang saya ketemui di dalam bahasa Yunani, Egep. Egep memiliki arti cinta yang memiliki spiritual. Jadi, para bapak dan ibu semua, harus kita ketahui secara bersama, dengan dua istilah kata di dalam bahasa Yunani, kita bisa mengetahui, kita bisa bandingkan, mana cinta yang berdasarkan nafsu, mana cinta yang berdasarkan spiritual. Tentu ya, saya tidak berbicara cinta berdasarkan nafsu. Tapi saya ingin membahas kepada para bapak dan ibu semua tentang cinta yang mengandung spiritual, khususnya Egip. Dua kata istilah di dalam bahasa Yunani ini sangat membantu dalam pembicaraan topik kita tentang makna cinta yang sesungguhnya. Sekali lagi, para bapak dan ibu semua yang saya hormati, cinta yang kita bahas bukan cinta yang berdasarkan hawa nafsu. Bukan. Melainkan cinta yang sejati, yaitulah cinta yang berdasarkan spiritual. Baik, para bapak dan ibu semua, di dalam Tipitaka ada seorang istri yang bernama Rhys David, yang mana seorang istri Rhys David ini, ia mentelaah semua Tipitaka, khususnya tentang suta-suta. Ia mentelaah dan ia menemukan bahwa agama Buddha, suta-suta yang telah tertulis, itu mengenal yang namanya 8 jenis cinta. 8 jenis cinta. Sekali lagi ya, ini hanya untuk pengetahuan umum para bapak dan ibu semua. Rhys David ini awalnya seorang anak pastor, yang mana seorang anak pastor ini menjadi pengikut umat Buddha. Awalnya Rhys David ini ingin mempelajari agama Buddha untuk mencela apa kesalahan-kesalahannya, dan ia ingin baca dari teks-teks kuno dari bahasa Pali. Ia akhirnya meneliti, akhirnya jatuh cinta kepada agama Buddha. Yang pertama, itu adalah cinta berdasarkan cinta yang dimiliki oleh seorang ibu. Ini yang tertulis dalam kitab suci yang telah ditelaah oleh istrinya Rhys David. Yang pertama, cinta yang dimiliki oleh seorang ibu. Yang kedua, cinta terhadap anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ini yang kedua.
Yang ketiga, cinta berhubungan dengan sifat persaudaraan. Yang keempat, cinta berdasarkan pertemanan. Berikutnya lagi, kelima, ini cinta tentang seks. Yang keenam, cinta superior terhadap inferior. Yang ketujuh, cinta inferior terhadap superior. Dan kedelapan, cinta terhadap estetik. Ini cinta yang terdapat di dalam suta-suta di dalam agama Buddha. Para upasaka dan upasika yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang cinta ya, memang sangat menarik dan tak akan pernah habis dan tidak akan pernah bosan. Kita bisa lihat ya, para bapak dan ibu semua, kalau kita berbicara tentang cinta, ironisnya, kalau seorang pemuda, seorang pemudi yang sedang jatuh cinta, yang sedang kasmaran, itu seperti orang-orang yang buta. Maka jangan heran, di dalam Paticca Samuppada, kalau orang yang sudah jatuh cinta, itu Wedana digambarkan oleh seorang yang matanya ini telah terpanah oleh panah, tertusuk oleh panah matanya. Bahkan ada yang mengatakan, kalau orang sedang jatuh cinta itu, dunia ini milik hanya berdua, yang lainnya pada ngontrak. Ada lagi yang mengatakan, kalau orang sedang jatuh cinta itu berjuta rasanya, seperti permen nano-nano, rame rasanya. Ada juga yang mengatakan, cinta itu seperti coklat serasa kotoran kucing. Ada juga yang mengatakan, kalau sedang jatuh cinta, cacing serasa Indomie. Ini yang sedang kasmaran ya, para bapak dan ibu semua. Ini yang sedang kasmaran. Maka jangan heran, ada yang mengatakan, Bante kalau cinta itu buta. Tapi ada juga yang mengatakan, Bante cinta itu memang buta. Seperti dalam Buddhis, dalam Wedana itu, kalau orang sedang jatuh cinta itu perasaannya dibuat main. Jadi perasaan ada 3. Ada perasaan suka, ada perasaan tidak suka, ada perasaan netral. Jadi yang digambarkan ini yang saya lihat, kalau yang di Wedana, dari dalam Paticca Samuppada, itu yang Wedana itu matanya telah tertusuk oleh kedua anak panah. Jadi buta. Jangan heran, ada juga yang mengatakan, kalau cinta itu memang buta Bante, tapi enggak tuli. Bisa membedakan mana suara motor Beat, meskipun Honda, mana suara Honda Jazz. Meskipun buta tapi tidak tuli, ya, bisa membedakan mana suara Honda, meskipun Hondanya itu Beat, motor Beat, mana suaranya Honda Jazz, beda. Ini ada yang mengatakan kepada saya seperti itu. Para upasaka dan upasika yang saya hormati, kita bisa tahu ya. Jadi dalam istilah 2 kata bahasa Yunani, eros dan egep ini kita sangat membantu sekali dalam khotbah pada pagi hari ini. Tentang masalah egep, cinta tentang spiritual, itu di dalam Buddhis diketemukan yang namanya cinta secara universal. Dan saya sangat yakin sekali kepada para bapak dan ibu semua, cinta universal itu adalah metta. Cinta universal adalah metta, yang mana cinta kepada seluruh kepada semua makhluk, entahkah itu yang kecil maupun yang pendek, yang tinggi, yang kurus, yang gemuk, yang berwarna kulit hitam, putih, sedang, semua tanpa membeda-bedakan. Ya, harus diingat ya, para bapak dan ibu semua, cinta berdasarkan spiritual. Bahkan para bapak dan ibu semua,
Meta berada nomor urut pertama di dalam Brahma Wihara. Dan yang kedua, juga meta dijadikan sebagai media salah satu objek meditasi pelindung. Objek meditasi pelindung atau dengan meta bawana. Ada juga di dalam meta, di dalam panca dhamma, berada di nomor urut pertama. Ya, baik para bapak dan ibu semua, di sini telah tertulis, telah di halaman berikutnya, bahwa bagaimana agar kita untuk mengembangkan cinta kita. Tentunya cinta kepada berkenaan dengan spiritual, tentang meta. Di sini telah tertulis bahwa di dalam Tewija Sutta, di dalam Digha Nikaya, ketika kita ingin mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk, di dalam Tewija Sutta, di sini Sang Buddha membabarkan di dalam sutta ini untuk membabarkan cinta kasih kita, memberikan cinta kasih kita kepada semua makhluk sesuai dengan arah-arah yang ada. Ada arah barat, ada barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, atas dan bawah. Contoh. Semoga semua makhluk yang berada di arah barat, semoga berbahagia. Semoga semua makhluk apapun itu yang berada di arah barat dapat hidup dengan berbahagia, terbebas dari segala macam penderitaan, baik batin maupun jasmani. Semoga semua makhluk apapun itu yang berada di arah barat, semoga mereka dapat damai, tenang, dan tentram. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Ini yang telah tertulis di dalam Tewija Sutta, di dalam Digha Nikaya. Dan yang kedua, di dalam Patisambhidamagga Khuddaka Nikaya, ini dibagi menjadi dua, menjadi Odissaparana, meta berdasarkan spesifikasi tertentu, seperti semua wanita. Jadi semuanya wanita, kita pancarkan kepada hanya wanita. Ini yang Odissaparana. Ada juga semua pria, Sabe Purisa, atau semua orang suci, Sabe Arya, atau semua orang yang belum suci, Sabe Anarya. Jadi dikelompok-kelompokkan. Semoga semua pria berbahagia, terbebas dari segala macam penderitaan, baik batin maupun jasmani. Semoga semua pria terbebas dari segala macam kesukaran. Semoga semua pria terbebas dari segala macam penyakit dan seterusnya. Ini dikelompok-kelompokkan. Yang pertama. Yang kedua, di dalam Patisambhidamagga, dalam Khuddaka Nikaya, Anodissaparana. Meta yang dipancarkan tanpa batasan, tanpa spesifikasi tertentu, seperti semua makhluk, Sabesata, atau makhluk yang berada di alam 31 alam kehidupan, atau semua makhluk halus, atau semua para dewa. Jadi spesifikasinya ini lebih besar. Kalau yang tadi yang pria-pria, yang wanita-wanita, sekarang semua makhluk yang bernapas. Ada juga semua makhluk yang makhluk halus, yang tidak tertampak. Dan juga semua para dewa. Ini yang kedua, para bapak dan ibu semua. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita memancarkan cinta kasih kita melalui yang ketiga, melakukan dengan metta sutta Khuddaka Nikaya. Seperti yang biasa kalau kita baca parita, Karaniya Metta Sutta.
Ini yang ketiga, untuk memancarkan cinta kasih kita. Yang keempat, cinta kasih kita berdasarkan Kanda Parita di dalam Khuddaka Nikaya, Jataka Tingsa Nipata. Cinta kasih kita yang kita tujukan kepada para hewan. Kepada para hewan, para bapak dan ibu semua. Entah itu hewan yang berkaki 4, ataukah hewan yang berkaki 2, ataukah hewan yang berkaki banyak, atau hewan yang tak berkaki sekalipun. Hewan yang tak berkaki sekalipun. Ini juga ada di dalam buku Parita warna biru. Kanda Parita. Ya baik, para bapak dan ibu semua, di sini saya tidak menuliskan bahwa ada tingkatan-tingkatan tentang cinta. Bahwa tingkatan-tingkatan cinta ini ada. Memang di sini tidak tertulis tentang tingkatan-tingkatan cinta. Tapi sini hanya bahasanya sebentar saja, hanya singkat saja, bahwa tingkatan cinta itu ada 3. Yang pertama, cinta berdasarkan dengan penuh keegoisan. Cinta berdasarkan penuh dengan keegoisan. Yang kedua, cinta berdasarkan tertentu ataupun cinta yang bersyarat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah cinta yang tanpa syarat. Tanpa syarat ini yang tadi kita bahas tentang meta. Terkadang para bapak dan ibu semua, kecenderungan kita, terus terang para bapak dan ibu semua, apalagi kita sebagai manusia biasa dan kita belum suci, kecenderungan kita kalau kita menyintai seseorang ataukah menyintai benda, pasti diliputi dengan hawa nafsu. Diliputi hawa nafsu. Terus terang, kalau misalnya ya, para bapak dan ibu semua, kalau saja misalnya ada seorang pemuda yang sedang kasmaran ketika sedang jatuh cinta, kalau ia tidak dapat pasangannya yang ia idamkan, maka ia akan patah hati. Ia akan merasa frustasi. Tapi sebaliknya, kalau ia mendapatkan pasangannya yang ia cintai, ia akan merasa senang dan juga sekaligus merasa bangga. Ketika ia sudah mendapatkannya, ketika seorang pria sudah mendapatkannya, maka akan timbul yang namanya kelekatan. Timbul yang namanya posesif. Untuk mengekang. Maunya seperti ini, tidak boleh seperti ini. Ini umum sekali. Ini kebanyakan kita ini seperti ini. Kalau tidak dapat, timbulnya benci. Timbulnya dosa. Bahkan para bapak dan ibu semua, berita beberapa bulan yang lalu ya, ada seorang pemuda mantan kekasihnya dibunuh. Pernah dalam berita ya. Malah ia kerjasama sama pacar yang barunya. Dan dihukum belasan tahun sekarang. Coba bayangkan. Ini kebanyakan dari kita ini, cinta berdasarkan cinta, kebanyakan cinta yang eros. Cinta yang berdasarkan hawa nafsu. Bukan cinta yang menyeluruh, yang seperti aspek spiritual, seperti eger. Bukan. Ini cinta yang pertama ya, cinta dengan penuh keegoisan. Yang mana jenis cinta yang jenis pertama dan yang kedua ini pasti akan membawa kedukaan, akan membawa kepedihan. Maka jangan heran, ada beberapa film, beberapa tahun yang lalu atau sekitar 10 tahun yang lalu, yang mana ada seorang laki-laki yang kata-katanya yang begitu favorit begini. Kata-kata favoritnya begini.
cinta deritanya tiada pernah berakhir. Tahu siapa? Cupatkai. Kita bisa lihat ya, kalau cinta, kalau tidak sesuai, ini seperti ini. Dari dulu, ceritanya cinta tiada pernah akhir deritanya. Kalau ia tidak dapat, ia akan merasa frustasi, akan merasa sedih, bahkan ia akan melakukan penyiksaan diri, bahkan ada yang bunuh diri karena tentang cinta. Apalagi, itu kalau belum dapat. Kalau sudah dapat, timbul yang namanya loba. Selain timbulnya loba, dan juga timbul yang namanya moha. Tapi kalau tidak dapat, timbulnya dosa. Kalau ditinggal pergi, diputusin maksudnya gitu, sama pasangannya, ada yang merasa sakit hati. Bahkan ada yang mengatakan kepada saya, Bante, kalau rasa sakit itu yang paling rasa sakit sekali adalah rasa sakit ditinggal pergi, ditinggal, diputusin sama kekasihnya, sama pasangannya. Ini benar-benar sakit sekali. Dibandingkan sakit pusing, sakit batuk, lebih sakit hati ini lebih sakit lagi. Maka jangan heran, di TV-TV, di berita-berita, kalau ada seorang yang ditinggal pergi sama pasangannya yang ia cintai, lalu diputusin begitu saja atau digantungin begitu saja. Ada yang bunuh diri, ada yang melakukan penyiksaan diri, ada yang gak mau makan, ada yang mengurung diri di kamar aja. Coba. Ini kita tahu bahwa tingkatan yang pertama. Yang mengandung hawa nafsu. Yang eros, bukan yang egep. Cinta yang penuh dengan keegoisan, biasanya entah itu seorang pria ataupun seorang wanita, kalau cinta dengan penuh keegoisan, biasanya dengan posesif, dengan melarang-larang, maunya seperti ini aja, nggak boleh begini, bahkan bisa dibakar oleh api cemburu. Ini cinta yang penuh dengan keegoisan, para bapak dan ibu semua. Jenis cinta yang pertama ini akan membawa kedukaan. Tapi ironisnya para bapak dan ibu semua, kalau ditinggal mati atau ditinggal pergi begitu aja sama pasangannya, ada yang ingin bunuh diri. Tapi kalau orang tuanya meninggal atau saudara kandungnya meninggal, ironisnya malah nggak ada yang mau bunuh diri kalau orang tuanya meninggal. Tapi kalau ditinggal pergi sama pasangannya, ada yang bunuh diri. Tapi kalau ditinggal meninggal sama orang tuanya atau saudara kandungnya, tidak ada yang bunuh diri. Ini cinta yang penuh dengan hawa nafsu, bukan yang spiritual. Yang mana kalau cinta keegoisan itu, salah satu pria ataupun wanita hanya mengeruk keuntungannya pribadi. Contoh ya, saya mau sama si itu asalkan pria itu kaya raya. Kalau dia kere, saya nggak mau. Saya maunya kalau makan selalu dibayarin. Kalau kemana-mana ada yang nganterin. Ini mengeruk keuntungannya pribadi sendiri. Bukan mengutamakan pasangannya. Ini yang penuh dengan keegoisan. Saya tidak tahu ya, para bapak dan ibu semua, Anda para bapak dan ibu semua yang sudah berkeluarga, yang suami istri, apakah cinta yang keegoisan atau cinta yang bersyarat? Cinta dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, kondisi-kondisi tertentu. Cinta kondisi-kondisi yang tertentu ini adalah cinta yang bersyarat. Seperti tadi, saya mau cari istri, misalnya, saya mau cari suami yang tampangnya oke, yang tampan, yang kaya raya, yang baik, yang gak sombong, yang hemat nabung. Ini seperti ini. Kebanyakan yang wanita seperti ini.
Yang pria menginginkan dambaannya kalau ingin cari istri yang jago masak, menikahlah sama koki. Kalau yang wanita ingin selalu dijagain terus, tiap malam 24 jam, gak boleh kemana-mana gitu. Nikah sama Pak Sapam. Sapam di sini, para bapak dan ibu, 24 jam non-stop. Sapamnya ada 3. Ganti-gantian jaganya. Terkadang seperti ini cinta yang bersyarat. Jadi kalau cinta yang bersyarat ataupun cinta jenis yang pertama, cinta yang jenis pertama, cinta yang penuh keegoisan ataupun cinta yang kondisi-kondisi tertentu, saya mau kalau dia cantik, saya mau kalau dia tampan, saya mau kalau dia kaya, saya mau kalau dia baik, saya mau kalau dia itu tubuhnya ideal. Itu dengan kondisi-kondisi syarat tertentu pasti akan membawa kedukaan, akan membawa penderitaan. Kebanyakan kita seperti ini. Bahkan para bapak dan ibu semua ya. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 para bapak dan ibu semua. Tertulis bagaimana agar taktik-taktik cinta. Bahkan Sang Buddha sudah mengetahui seperti ini. Bagaimana taktik-taktik cinta. Memang di sini tidak tertulis ya. Taktik-taktik cinta bisa terjadi dengan senyumannya. Antara laki-laki ataupun pria ataupun wanita tertarik karena senyumannya. Bisa. Ada yang kedua dengan nyanyiannya. Jadi jatuh cinta dengan nyanyiannya. Ada yang berikutnya lagi dengan tangisannya. Ada yang juga dengan gerak-geriknya. Ada juga dengan hadiah. Hadiah yang diberikan. Akhirnya lulu juga. Ada juga dengan sentuhan. Ada juga bentuk tubuh. Ada juga dengan ucapan. Ada 8. Ada 8 taktik-taktik cinta di dalam Anguttara Nikaya. Baik, para bapak dan ibu semua. Tidak panjang kali lebar pada perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ada juga yang mengatakan kepada saya, ini biasanya seorang ibu-ibu biasanya. Kalau kenapa-napa, kalau konsultasi, biasanya yang wanitanya, ibu-ibunya. Kalau yang pria, bapak-bapaknya jarang. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau ibu-ibu sering. Kalau para bapak dan ibu semua, ini saya tidak tahu ya. Ini bisa Anda cerminkan dalam diri sendiri. Kalau ketika sebelum menikah ya, kebanyakan tuh pria, kalau sebelum dapat, semuanya baik-baik yang keluar. Kalau sudah dapat, yang buruk-buruk akan keluar. Contoh, kalau masa-masa pacaran ya, kalau misalkan menggunakan toilet, sama-sama mau kebelet, udah kamu duluan dah, aku mau belakangan aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah suami istri, kalau misalnya istrinya lama di WC gitu, terus suaminya pengen buru-buru BAB gitu ya, langsung brok. Maksudnya digedor-gedor pintunya. Woi, bertapa jangan di sini, di Gunung Kawi sono. Ini penggunaan toilet. Kalau dulu ketika masa pacaran, udah kamu dulu, aku nggak apa-apa. Padahal udah di ujung benar-benar. Sampai rela-rela begitu. Kebanyakan pria seperti itu. Apalagi kalau masa pacaran ya, misalkan kekasihnya jatuh misalnya. Aduh, kamu jatuh ya. Coba lihat, aku lihat. Coba. Kamu sih nggak hati-hati begini, kamu akan hati-hati. Tapi kalau sudah menikah, kalau jatuh, matanya taruh mana? Seperti itu kebanyakan. Saya tidak tahu suami ibu-ibu ini gimana. Kalau seperti itu, kebanyakan itu adalah cinta jenis yang pertama. Cinta yang berdasarkan dengan eros, bukan dengan egif. Cinta yang eros. Apalagi ya, kalau misalnya ketika masa-masa pacaran, ketika masih muda, mau belajar nyetir mobil ya. Kamu kalau injek mobil, koplingnya pelan-pelan.
Ganti giginya, persnelingnya pelan-pelan lepasnya. Tapi kalau sudah menikah, lalu diajarin nggak bisa-bisa, apalagi mobilnya mobil bukan matic yang manual, pantesan mobil sering ke bengkel terus. Nginjek koplingnya sih kencang-kencang, kayak bawa angkot aja. Kalau tanda-tandanya seperti ini, berarti cinta yang pertama, para bapak dan ibu semua. Bukan yang egep, tapi yang eros. Kalau misalnya, kalau masa-masa muda ketika baru-baru pacaran PDKT seperti itu, kalau menggunakan baju baru, istrinya baju baru, kalau pacar menggunakan baju baru, aku pantas gak? Wah iya pantas, pantas sekali. Kalau sudah jadi suami istri, kalau sudah lama, beli baju berapa tuh duitnya? Mau nggak? Kalau dulu, kalau ketika ulang tahun dikasih hadiah dengan penuh, dengan antusias sekali. Tapi kalau sudah suami istri sudah lama, udah nih duitnya, kamu beli aja serah. Jadi ini para bapak dan ibu semua, kita tahu bahwa itu seperti itu berarti cinta yang jenis pertama. Tapi pada umumnya yang begini, cinta yang eros, bukan yang egep. Ya baik, para bapak dan ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga atas apa yang telah kita bicarakan, semoga dapat mengetahui dan bisa menambah pengetahuan dan juga bisa menambah keyakinan kepada para bapak ibu semua. Di sini tertulis bahwa orang biasa menjadikan cinta sebagai alasan untuk menguasai, tapi orang bijak menjadikan cinta sebagai kesucian hati, pelepasan dan pembebasan belenggu dari kelekatan. Sebelum saya akhiri pada pagi hari menjelang siang ini, memang meskipun tidak tertulis di dalam BD, dalam berita Dhamma Caka ini hanya mengingatkan kembali kepada kita, para bapak dan ibu semua. Ketika kita menyintai istri kita, mencintai suami kita, atau mencintai anak-anak kita, jangan seperti para makhluk halus. Jangan seperti para makhluk halus. Jangan seperti cinta itu, jangan seperti cinta seperti jelangkung. Tahu ya, cinta yang datangnya tak dijemput, pulang gak diantar. Ada juga yang cinta seperti sundel bolong. Cinta yang depannya baik-baik tapi belakangnya suka bohong. Jangan cinta, jangan seperti pocong. Cinta seperti pocong itu seperti suka loncat-loncat ke lain-lain hati. Jangan cinta, jangan seperti tengkorak. Meskipun bisa bersatu, tapi gampang berantakan. Jangan cinta, jangan seperti tuyul. Kalau nggak ada duit, nggak bisa jalan. Jangan cinta, jangan seperti kuntilanak. Kalau nggak bisa nahan diri, ujung-ujungnya gendong anak. Ya baik, para bapak dan ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga kita semua bisa mempraktekkan, jangan hanya memiliki cinta yang pertama, jangan cinta seperti yang pertama, yang mana cinta yang pertama ini adalah yang eros, tapi kita tingkatkan bahwa kita juga mempunyai cinta yang agep, yaitu adalah cinta yang spiritual. Ya baik, para bapak dan ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga kita semakin maju dan berkembang dalam Dhamma. Sekian dan terima kasih. Terpujilah Sang Guru. Namo Buddhaya.